Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bram Antonis Channel. Apa kabar sobat petani? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa racun untuk mengendalikan hama pada tanaman padi. Oke, sebelum saya jelaskan satu persatu, yang belum subscribe, monggo subscribe supaya tidak ketinggalan akan video-video yang terupdate. Di depan saya ada beberapa produk dari PT Sari Kresna Kimia. Seperti satu ada Kiomek dengan bahan aktif Abamectin, Topnil dengan bahan aktif Fipronil, Vista dengan bahan aktif Dimahipo, Crestomil dengan bahan aktif Metomil, dan Imida Plus dengan bahan aktif Imidacloprid. Nah, dari kesemua ini adalah racun kontak dan lambung yang bersifat sistemik. Apa itu sistemik? Sistemik istilah kasarnya racun dalam. Artinya racun untuk mengendalikan hama-hama yang terdapat di dalam tanaman, seperti penggerak batang. Kalau di masa pertumbuhan namanya sundep. Kalau di fase generatif namanya beluk. Nah, hama-hama itu terdapat di dalam batang tanaman. Nah, dengan memakai racun yang sifatnya sistemik ini, maka hama-hama yang di dalam tanaman walaupun tidak terkena spray racun ini akan mati sendiri. Karena apa? Karena hama tersebut memakan bagian dari tanaman yang mengandung racun. Nah, Kiomek ini dengan bahan aktif Abamectin ini dari golongan Avermectin. Avermectin mempunyai dua macam, yaitu Abamectin benzoat dan Emamectin benzoat. Kalau Abamectin ini lebih spesial ke pengisap seperti wereng, tungau, kutu kebul. Nah, ini bagus sekali kalau memakai yang mempunyai bahan aktif Abamectin. Kalau Emamectin lebih ke hama pemakan seperti ulat, hama penggeluk daun, atau hama putih palsu ya, gitu. Jadi racun dengan bahan aktif Abamectin ini lebih spesialis ke hama pengisap. Nah, kemudian ada lagi bahan aktif Fipronil. Bahan ini lebih ke sasaran hama pemakan, sama seperti Emamectin benzoat. Jadi lebih spesialis ke pemakan, yaitu hama penggerak batang, sundep atau beluk. Bahan aktif Fipronil ini selain bisa mengendalikan hama penggerak batang, juga mempunyai sifat zat pengatur tumbuh, seperti bisa memacu pertumbuhan anakan dan pertumbuhan batang tanaman. Nah, ada lagi bahan aktif Dimahipo. Bahan ini merupakan bahan yang bersifat sistemik atau racun dalam. Racun untuk mengendalikan hama-hama yang terdapat dalam batang tanaman. Bahan Dimahipo
ini lebih spesifik ke hama pemakan, yaitu penggerak batang. Nah, ada lagi yang bentuknya tepung dengan bahan aktif metomil. Bahan ini merupakan racun kontak dan lambung. Artinya racun yang disemprotkan ke hama akan mati, dan lambung jika hama ini memakan bagian tanaman yang terkena semprotan racun ini juga akan mati. Produk yang bentuknya tepung ini mempunyai daya kontak yang cukup kuat dan daya racun untuk sistemik yang kuat juga. Nah, bahan aktif metomil ini lebih spesialis ke hama pemakan seperti ulat, sedangkan bahan aktif yang imidacloprid ini lebih spesialis ke hama pengisap seperti woreng, walang sangit, dan lainnya. Nah, sobat petani perlu mengenal bahan-bahan aktif yang mempunyai racun dalam. Oke. Nah, yang sebelah kanan saya ini juga produk dari PT Sari Kresna Kimia. Ada Amabas dengan bahan aktif BPMC, ada yang bermerek Sergap dengan bahan aktif klorpirifos, dan ada produk yang bermerek Matarin dengan bahan aktif lambda sihalotrin. Nah, kesemuanya ini racun-racun luar. Artinya apa? Racun untuk mengendalikan hama-hama yang berada di luar tanaman. Racun ini mempunyai daya kontak yang kuat. Jadi jika ada hama yang berada di luar tanaman seperti ulat, woreng yang besar, lembing batu, nah tepat sekali jika menggunakan racun-racun ini. Adapun keunggulan atau spesialis dari racun ini adalah Amabas dengan bahan aktif BPMC ini lebih spesialis ke hama pengisap seperti woreng gitu. Nah, kalau racun yang mengandung bahan aktif klorpirifos ini lebih ke sasaran hama pengisap seperti woreng, kutu kebul. Ini bagus sekali menggunakan racun dengan bahan aktif klorpirifos. Keunggulan dari racun ini, di samping mempunyai daya kontak yang kuat, juga mempunyai racun pernafasan, sehingga hama yang bersembunyi di balik daun walaupun tidak terkena racun akan menghirup udara, maka akan mati juga. Nah, sedangkan racun dengan bahan aktif lambda sihalotrin ini lebih ke hama sasaran pemakan seperti ulat, lembing batu, dan lainnya. Jadi sobat petani harus lebih mengenal ya, mana racun kontak, racun luar yang lebih ke sasaran pemakan dan pengisap. Sekali lagi, kalau bahan aktif dengan racun BPMC lebih ke hama pengisap seperti woreng, kutu kebul, dan lainnya. Sedangkan bahan aktif yang mempunyai
racun lambda cyhalothrin ini golongan dari pyrethroid, lebih fokus ke sasaran hama pemakan atau ulat. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah kenal ya, mana racun dalam dan racun luar. Sekali lagi, racun luar adalah racun untuk mengendalikan hama-hama yang terdapat di luar tanaman, seperti ulat, orang yang besar, lembing batu. Nah, ini bisa menggunakan racun luar atau racun kontak. Sedangkan untuk mengendalikan hama yang terdapat di dalam tanaman, nah kita perlu menggunakan racun dalam atau racun yang mempunyai sifat kerja sistemik. Artinya apa? Artinya racun yang disemprotkan ke tanaman ini akan disebarkan ke seluruh jaringan tanaman, sehingga kalau ada hama yang terdapat dalam tanaman yang memakan atau menghisap bagian tanaman itu akan mati sendiri. Oke, sobat petani, jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ketik di kolom komentar ya. Semoga info ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan sesuai dengan keperluan. Oke sobat, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.